Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, syukur kita masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan nikmat iman Islam yang sampai sekarang ini kita rasakan. Mudah-mudahan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat ini terus akan mengalir kepada diri kita sehingga kita sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumil qiyamah, sampai akhir zaman. Dan insyaallah mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat majlis yang mulia ini menjadi penyebab turunnya rahmat, barakah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua tergolong manusia yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada jamaah majlis taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut pelajaran kita, yaitu kitab fikih tentang fikih ibadah, yaitu kitab Kasyifatus Syada' Syarah min Safinatun Najah. Kemarin sudah kita bahas tentang makna keutamaan dari wudu yang selama ini kita lakukan, baik kita niatnya untuk ibadah kepada Allah yaitu salat, ataupun niatnya untuk membaca Quran. Maka orang-orang yang mendawamkan wudu, istiqamah dalam wudu, maka akan dia membekas di dalam dia dan akan bermanfaat di yaumil qiyamah. Min asril wudu, ada bekas di dalam dia yang bagi mereka itu mendawamkan wudu. Maka kelak di yaumil qiyamah wajahnya terang benderang, tangannya terang benderang, salah satunya karena mereka mendawamkan ataupun istiqamah dalam keadaan berwudu. Artinya kalau dia batal, wudu lagi. Kalau dia kentut, dia wudu lagi. Kalau dia menyenggol bini kita batal, dia wudu lagi. Dia istiqamah, ya, istiqamah untuk melakukan berwudu supaya diri dia dalam keadaan wudu. Dan mungkin mereka-mereka yang mendawamkan wudu tentunya berharap ketika menghadap Allah dalam keadaan berwudu. Maka orang-orang ini insyaallah kelak di yaumil qiyamah orang-orang yang akan terpancar badannya. Jadi kalau kita kaget di hari kiamat tengok mereka-mereka yang terang benderang badannya seperti cahaya, maka mereka-mereka ini tergolong orang-orang yang mendawamkan wudu. Kita masuk yaitu tentang masalah faraidul wudu, ya, atau jamaknya dari furudul wudu. Kewajiban-kewajiban di dalam wudu, fardu-fardu di dalam wudu. Artinya kalau kewajiban-kewajiban di dalam wudu ataupun fardu dalam wudu, maka yang ini merupakan yang harus ada di dalam wudu. Kalau ini tak kate, kalau ini tak ada, maka secara faraidul wudunya, fardu wudunya kurang. Kalaupun dia kurang berarti wudunya tidak bisa dikatakan sah. Ya, tidak bisa dikatakan sempurna. Kenapa? Karena wudunya
kurang dari fardu-fardunya wudu atau wajib-wajibnya wudu. Maka kata ulama Syekh Salim bin Sumer radhiyallahu an, qala al-muallim rahimahullah wa ta'ala wa nafa'ana fid daril amin, qala Syekh radhiyallahu an, kata beliau, wa abadul musannif bil fardi huna wa fis salati bil arkani. Jadi kata beliau, wa abadul musannif, ya, wa abbaru ini pengarang, musannif ini ialah pengarang kitab ini. Siapa? Ialah kitab Safinatun Najah, ialah Syekh Salim bin Sumer radhiyallahu an, seorang ulama dari Al-Hadrami, kota Yaman. Beliau berkata, huna wa fis salati bil arkani. Jadi kata beliau bahwasanya kata fardu ini di dalam kajian wudu ini ialah merupakan sesuatu yang wajib harus diadoke. Wa fis salati bil arkani, kalau solat itu disebut rukun. Jadi kalau wudu yang harus diadoke dalam wudu, Syekh Salim Ibnu Sumer menyebutnya wajib dalam fardunya wudu. Tapi kalau solat disebutnya arkanus solah, rukun-rukun solat. Kemarin kita sudah sempat singgung masalah wajibnya yang harus dipenuhi dalam wudu. Niat, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kening, mengusap kedua kaki sampai kedua mata kaki, tertib. Nah, itu yang disebut wajibnya dalam wudu, yang harus ada di dalam wudu. Tapi kalau bersinggungan dengan salat, kata pengarang kitab Safinatun Najah, Syekh Salim Ibnu Sumer, dia nyebutnya arkanus shalah, rukun-rukun salat, seperti niat, ya, takbiratul ihram, qiraatul Fatihah, ya, terus tu ruku, sujud, itu merupakan bagian dari rukunnya salat. Tapi kalau yang namanya wudu, Syekh Salim Ibnu Sumer menyebutnya wajibnya di dalam wudu. Maka wajibnya di dalam wudu mesti dipenuhi, mesti ada. Karena kita pengen secara ikhtiarnya supaya wudu kita sah. Kurang siko tidak sah, ya, kurang siko tidak sah. Kata beliau, li'annahu lamma imtina'at tafriqul af'al as-salati kanat kahaqiqatin wahidatin murakkabatin min ajza'in fanasaba addu ajza'iha arkanan. Li'annahu, karena sesungguhnya kata beliau, lamma imtina'at tafriqu af'al as-salah, pekerjaan salat itu bagian yang terpisah-pisah, maksudnya seperti niat, ya, siko niat, tahbiratul ihram siko, baca suratul Fatihah siko, ya, yang terpisah-pisah. Tapi kalau misalkan tidak ada di dalam itu, maka salatnya tidak sah, walaupun kedudukannya berbeda-beda maksudnya. Tapi ini merupakan bagian yang terpisah, tapi mesti ada di dalam salat, ya. Niat, tahbiratul ihram, qiraatul Fatihah, sudah itu ruku, sujud, ya, iktidal, duduk di antara dua sujud, tahiyatul awal, tahiyatul akhir, sudah itu salam, ya. Ini merupakan yang terpisah-pisah tapi satu kesatuan dalam salat. Ya, satu kesatuan dalam salat. Kalau sikok baik tidak katik di dalam salat, maka salatnya tidak sah. Ya, perkara lupa kaget lain cerita. Mak mana cara mensiasatinya kalau kita perkara lupa. Tapi ini perkara yang memang dalam keadaan sadar. Kita tidak lupa tapi kita tidak melakukannya, maka salatnya tidak sah. Kenapa? Rukunnya kurang siko. Seperti itu. Bi khilafil wudu, berbeda dengan wudu. Lianna kulli fi'lin minhu kawasli alwajhu mustaqillun binafsihi.
Kalau wuduk, setiap pekerjaan dari wuduk seperti membasuh muka, ya, itu secara memang terpisah-pisah juga, tapi ketergantungan di antara mereka amalan-amalan itu mesti ada di dalam wuduk. Ya. Jadi hampir sama dengan solat, ya, terpisah-terpisah kalau solat tadi, tapi kalau tidak sikok, tidak katik sikok, maka solatnya tidak sah. Begitu juga wuduk. Kalau salah sikok baik dari 6 itu tidak katik, maka wuduknya juga tidak sah. Maka mesti harus ada. Kalau solat kata Al-Imam Ibnu Salim Ibnu Sumair disebut rukun, kalau wuduk disebut fardu. Macam itu. Maka apa kata beliau? Yang pertama dalam fardunya wuduk kata beliau, al-awwal an-niyatu. Di dalam perkara yang pertama dalam wajibnya fardu wuduk itu adalah an-niyatu, niat. Niat mesti ada di dalam fardunya wuduk. Kenapa mesti ada? Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan yang kita lakukan itu tergantung dengan niat. Ya, tergantung dengan niat dan sesungguhnya bagi seorang hanyalah apa yang telah ia niatkan. Jadi kalau niat kita untuk wuduk, tapi istilah kata itu bukan untuk solat. Niat wuduk baik bukan untuk solat. Tetap wuduknya sah. Karena dia boleh pahala sunnah. Tapi alangkah bagusnya, sempurnanya dia niat wuduk itu dibarengi untuk niat solat. Sengaja aku niat wuduk untuk menghilangkan hadas kecil dan juga untuk solat karena Allah Ta'ala. Maka niat bagian dari wuduk. Maka kata para ulama, niat ini bermacam-macam tingkatan dalam hal penyebutan. Yang tingkatan ini sagala kalau kita sebut. Ada yang ngatakan sengaja aku berwuduk tapi tidak disebut karena Allah Ta'alanya. Ada yang agak sempurna dikit, sengaja aku berwuduk karena Allah Ta'ala. Agak sempurna lagi, sengaja aku wuduk untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Jadi tergantung niat. Maka lebih bagusnya niat kita untuk berwuduk, menghilangkan hadas kecil dan ibadah kepada Allah karena Allah Ta'ala. Ingat kata para ulama tasawuf, bukan untuk Allah, tapi karena Allah secara makna. Karena kalau seakan-akan untuk Allah, seakan-akan Allah itu butuh kita. Padahal tu Allah tu tak butuh kita. Ya, Allah tu tak butuh kita. Tapi Allah menuntut kita untuk ibadat. Nah, ibadat yang kita lakukan niat ke karena Allah, bukan untuk Allah tapi karena Allah. Karena yang namanya karena Allah, kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita untuk Allah seakan-akan Allah butuh, kata para ulama tasawuf. Ini kalau dimaknakan secara istilahan atau istilahi. Tapi secara luar ya sama baik sebenarnya. Tapi bagusnya segala gawe yang kita lakukan niat ke karena Allah. Karena Allah yang merintahkan kita. Seperti itu. Maka kata Syekh Al-Fashani, ya. Syekh Al-Fashani ulama, kata beliau, ai inna ma tuhsabud takalifu asy-syar'iyyatu al-badaniyatu aqwaluha wa af'aluha as-sadiratu minal mu'minina idza kanat biniyatin. Jadi kata beliau, maksudnya adalah sesungguhnya akan diperhitungkan sah. Jadi bisa dikatakan sah wuduknya, ya, dalam berbagai pembebanan syariat. Maksud berbagai pembebanan syariat itu, syariat wuduk itu kan salah satunya dari niat. Dia juga membasuh tangan, terus tuh membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kening dan juga kaki. Nah, ini bagian-bagian dari syariat. Syariat ini bisa dikatakan sah, bisa dibebankan dengan perkataan sah. Salah satunya diawali dengan niat tadi. Jadi begitu pentingnya niat tadi, sehingga niat ini bagian dari arkanul
wudu. Kalau kita buka dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati farsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ila ka'bain. Kalau kita buka dalil ini, wahai orang-orang beriman, kalau kau nak negak ke solat, nak mendirikan solat, farsilu wujuhakum, maka basuhlah yang namanya muka. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tanganmu, kedua tanganmu sampai dengan siku. Wamsahu biru'usikum, usaplah kepalamu. Wa arjulakum ila ka'bain, dan kakimu sampai kedua kakimu sampai ke mata kaki. Dia kata itu niat. Tapi kenapa para ulama menggabungkan niat di dalam rukun wudu atau fardunya wudu? Karena niat adalah bertujuan untuk apa yang dimaksudkan dengan amalan kita. Maka kata Nabi dalam kitab hadis arba'in, hadis yang pertama ialah hadis yang tadi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka niat bagian dari hal yang pertama, ya, dalam hal wudu. Kenapa niat diado ke kata ulama, wa innamal likulli imri'in jazaa'u ma nawahu in khairan fa khairu wa in syarrun fa syarrun intaha. Jadi kata beliau, sesungguhnya bagi setiap individu, ya, maksudnya individu sini adalah yang dimaksudkan dengan niat itu mendapatkan balasan apa yang diniatkan. Ya. In khairan, kalau niatnya baik, fa khairan, maka balasannya baik. Wa in syarrun fa syarrun, kalau niatnya jahat, maka balasannya jahat. Selesai kata para ulama. Maka niat bagian dari hal yang pertama dalam wajibnya wudu tadi. Nah, sekarang pertanyaan kita ini, niat itu kapan kita harus ucap ke? Apa perbedaan niat dengan lafaz? Karena di kalangan masyarakat masih banyak tak tahu. Kadang-kadang yang galak kita sebut itu, nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asrari fardolillahi ta'ala. Sengaja aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Yang kita sebut ke itu nawaitu wudu'a dalam lisan kita. Aku tanya sama Bapak, itu niat apa lafaz? Itu lafaz, Pak, bukan niat. Niat itu yang mana, Ustaz? Maka kata beliau, muqtarinan bil fi'li wa mahallu fil qalbi. Niat itu muqtarinan bil fi'li, berbarengan dengan amal dan tempatnya di hati. Kapan nak masang niatnya? Amalan pertama dalam kita berwudu, itu nak pasang apa dalam amalan wajibnya wudu yang pertama itu boleh kita pasang niat. Jadi misalkan amalan pertama ini kan wajah dalam wajibnya wudu. Nah, dalilnya mana? Iza kuntum ila sholati falsilu wujuhakum. Basuhlah mukamu. Nah, itu amalan pertama dalam hal wajibnya wudu. Maka niatnya pada saat itu kita masang. Ketika kita ngambil air, pas nak kita ngusap di muka, baru pasang niat dalam hati. Sengaja aku niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Selesai. Itu tempatnya. Muqtarinan bil fi'li wa mahallu fil qalbi. Hatta solat juga macam itu. Kapan kita ngambil niat solatnya? Pada saat takbiratul ihram. Amalan pertama dalam solat. Setelah niat. Allahu Akbar, sengaja aku solat fardu. Misalkan maghrib karena Allah Ta'ala. Selesai. Itu niat muqtarinan bil fi'li, berbarengan dengan amal, wa mahallu fil qalbi, tempatnya di hati. Berniat tapi tidak berlafaz sudah memenuhi syaratnya sah. Tapi kalau dia berlafaz tidak berniat, tidak memenuhi syaratnya sah. Maka para ulama menghukumkan lafaz itu sunnah, bukan wajib.
Yang wajib itu niat. Tidak meniat juga, tidak berlafaz juga tidak apa-apa. Tidak kita sebut sholli fardhu salatil maghribi 3 raka'atin mustaqbil qiblati. Kalau makmuman kita posisi di belakang, makmuman lillahi ta'ala, fardhu lillahi ta'ala. Tidak kita sebut, cuman kita nyebutnya dalam hati. Sengaja aku salat fardhu 3 maghrib makmuman karena Allah Ta'ala. Sah. Sudah mendukung salah satu sahnya solat. Kenapa? Lafaznya itu adalah hukumnya sunnah, tapi niatnya yang wajib. Tapi alangkah bagusnya itu dibarangi, diadoke. Kenapa mesti diadoke? Ibarat kita makan nasi, mesti ado lauk. Kira-kira makan nasi putih baik, kata lauk lemak apa tidak pak? Tidak lemak, rasa campa. Nasi putih, air putih. Nengok orang rumah lagi ngejek pula tak bermarah. Nambah campa gitu. Tapi kalau ada lauknya, kira-kira sedap. Sudah ada teh manis pula, ada tempinya, ada lauknya. Mak itu juga perkara sunnah. Sunnah itu menyempurnakan yang wajib. Maka alangkah bagusnya perkara sunnah juga diadoke, jangan dihilangkan. Kita ni kadang-kadang macam ini bapak menganggap sunnah tu. Kan kita tahu hukum ni kan ada 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Wajib jika dilakukan berpahala, tidak dilakukan dapat doh, itu wajib. Sunnah jika berpahala, jika dilakukan maka boleh pahala, tidak dilakukan tidak apa mubah, dilakukan tidak dilakukan tidak apa-apa. Ya. Makruh jika tidak dilakukan boleh pahala, dilakukan tidak apa-apa. Haram jika tidak dilakukan boleh pahala, dilakukan boleh dosa. Nah kadang-kadang makruh juga. Makruh juga. Maka para ulama dulu menganggap hal yang makruh itu jika dilakukan itu rugi. Jika tidak dilakukan pahala. Artinya apa? Lebih kecondong yang mendapat pahalanya daripada jika dilakukan sunnah mendapat pahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Biarlah sunnah juga. Tapi di situ ada kerugian bagi diri kita. Kenapa? Tak boleh pahala gitu. Tapi kalau kita ngincer pahalanya, sunnah hukumnya bagus. Coba kita tanam ke niat itu. Begitu juga makruh tadi. Lebih baik dosa dilakukan, boleh pahala. Misal, kan fatwa ulama, Majelis Ulama Indonesia yang namanya makan jengkol itu makruh. Ngapo? Iya. Fatwa ulama MUI makan jengkol itu makruh. Kenapa makruh? Kalau ngomong berdengar sawanya, maka bisa mengganggu. Tapi kalau kita tinggal ke ado kita lagi makan, disodor ke jengkol. Lemak pula benar semua jengkol kan. Tapi di saat itu kita tahu hukumnya makruh, tak galak kita makan, maka di saat itu niat kita dah galak makan, boleh pahala kita. Kenapa? Karena jengkol tadi hukumnya makruh. Nah, alangkah bagusnya kita ngincer-ngincer yang banyak amal pahala kita bela. Itu yang bagusnya. Maka yang lafaz tadi bagian dari sunnah, niatnya wajib. Maka kata beliau, wa takunu niyatu inda wasli awal juz'in minal wajhi sawa'un kana dzalikal awal minal a'la al wajhi aw wasatihi aw asfalihi. Jadi kata beliau, wa takunu niat, dan adapun keberadaan niat, tempatnya niat, indal ghusli awal itu ketika ngambeknya di permulaan bagian dari wajah, minal wajhi, permulaan ngambekan niat itu keberadaannya pada saat di wajah. Terserah nak kita ngembek wajah itu, ngembek kita awal muka dari sini, apa kita nak ngusapnya dari sini, apa kita nak ngusapnya dari sini. Yang penting pada saat kita nak ngusap wajah, perbatasan wajah itu semua wajib kena. Dari kalau di bawah perbatasan dagu,
Ya, kalau di pucuk itu apa nyebutnya ni? Tepian rambut batasan kening jidat Nah, inilah wajah. Sama anak telinga mesti ini batasan yang pinggir kanan kirinya. Ini wajah. Maka yang di sini wajib kena air kalau sela-sela hidung. Ya, sudah tu bulu-bulu kubis ini di sini. Ini wajib kena air. Perbatasan wajah. Inilah yang dikatakan wajah. Ya, menyela-nyela jenggot pas perbatasan dagu agak lebih kedikit. Ngapa lebih ke Ustaz? Sunnah hukumnya melebihkan perbatasan. Maka kaki ada perkara hal-hal yang sunnah dalam wuduk, salah satunya melebihkan batasan di dalam amalan wuduk. Itu sunnah hukumnya. Supaya apa? Timbul ketenangan hati. Karena kita melebihkan, insya Allah wuduknya sah. Kalau kita ala kepelitnya pula kita nak dibatas kenian. Nah, baca apa baik itu bakhil. Ya, lebih kenian atau tangan misalkan. Tangan kan siku-siku, marofik, siku-siku. Jangan nak batasnya, lebih ke sini nyiramnya supaya pun ada ketenangan. Maka hukumnya sunnah melebihkan. Ya. Kamu yang pegawai kantoran ulangi lagi. Kalau kamu nak berwuduk, angkat nian tangan tu sampai ke sini lah. Pasti ke ini melewati baju ini. Kalau kamu dak galak kena baju basah, buka baju kamu. Supaya apa? Nak ngembek sahnya tadi wudu. Hati-hati, kadang-kadang ku perhati ke banyak yang macam itu. No, batas sini weh. Wudu sini, tidak liwat. Uji ku mamang ini mak manolah ceritanya. Tidak liwat Pak, batas sini weh dia. Kapan tanya, Pak, tidak pas. Ai niat dugoi. Allah. Allah Maha tahu, Allah Maha tahu. Ya Allah tu tahu batas sini. Angkat niat sampai sini nah. Supaya apa? Ada tumak ninanya, ketenangan hati. Alhamdulillah kita wuduk lewat dari batasan. Ngembek sahnya wuduk tadi. Ibu-ibu yang berjilbab, hati-hati kamu. Kalau kamu nak kena ke wajah, jangan pecah takut kena rambut. Buka dan sedikit, ya. Nah, kena ke di sini. Ini kadang-kadang takut di make up. Ini tak kena, takut di make up. Ya. Bukan kita nepak nyamuk di sini nih. Sembur kenian. Ya. Kalau takut di make up, dosa ber-make up kamu. Macam itu. Jadi apa? Ada ketenangan hati, tumaknina fi qalbi. Ketenangan di hati supaya apa? Supaya wuduk kita sah di mata Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diajar ke baginda Nabi dan para alim ulama. Macam itu. Ya. Wa inna ma wajaba qarnuha bidzalika liyu'tada bil maghsuli la liyu'tadda biha. Jadi kata beliau, dan sesungguhnya membarengi niat wajib dengan hal itu permulaan basuh wajah. Bidzalika liyu'tadda bil maghsuli la liyu'tadda biha, agar terhitung sah pada bagian dibasuh itu. Jadi niat itu ketika kita memasangnya pada amalan wajah tadi, maka secara rukun wuduknya, wajib wuduknya itu yang pertama itu sudah sah. Kita pasang di wajah tadi. Ustaz, bisa tak masang niatnya di tangan, tidak di wajah? Tidak sah. Karena yang disuruh itu adalah amalan pertama setelah niat. Amalan pertama setelah niat apa? Balik ke dalam Quran. Iza kuntum ila salati faghsilu wujuha, basuhlah mukamu. Itu amalan pertama setelah niat. Jadi nak ngembek niat itu pada saat di wajah. Nah, sengaja aku niat berwuduk untuk mengangkat nafas kecil karena Allah Ta'ala. Ya, tuh. Falau ghusila juz'un minhu qablaha wajaba i'adatuhu ba'daha. Maka jikalau telah dibasuh satu bagian dari wajah minhu qablaha, sebelum niat, wajaba i'adatuhu ba'daha, wajib bagi dia untuk mengulanginya. Nah, tadi dia ngembek niatnya setelah wajah. Jadi di wajahnya tidak pasang niat.
Ngembek niatnya setelah wajah. Artinya pas di wajah tidak pasang ni, maka kata ulama wajib i'adatuhu ba'daha. Maka wajib bagi dia untuk mengulanginya. Kecil pak perkara wuduk ni. Kecil perkara wuduk ni. Tapi kalau kita tidak teliti, tidak hati-hati dengan ikhtiar kita untuk supaya dapat sahnya secara hukum, maka ini kan nak dibawa solat kaget. Mak mana solat kita sah secara wuduk baik, merupakan bagian dari syarat solat, itu kita tidak sempurna melakukannya. Kalau solat kita sesudah rusak karena wuduk kita tidak sempurna, kira-kira solat kita diterima apa tidak? Ay Ustaz, pacalah Allah nerima. Iya benar, pacar Allah nerima. Orang yang berusaha menyempurnakan wuduk karena dia ngambil bagian dari solat, lagi belum tentu diterimanya solat, apalagi yang wuduknya sebasengan. Kan bahasanya macam itu. Dia berusaha, ikhtiar disempurnakan wuduknya, bahkan sunnah-sunnahnya dilakukannya pada saat itu, supaya apa? Sunnahnya bisa menyempurnakan wajib, yang wajib tidak tinggal. Solat dia, lagi dia merasa belum tentu solatnya diterima oleh Allah, apalagi yang wuduknya asal-asalan. Maka hati-hati dengan solat ini. Salah satu syarat sahnya solat, wuduknya tadi. Salah satu. Yang lainnya kan Islam, akil baligh, wuduk, itu merupakan rangkaian dari syarat-syarat sahnya solat. Tapi salah satunya adalah wuduk tadi. Kalau kita sudah tidak benar dalam solat karena perkara wuduk, maka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bapak, ulangi lagi, solat itu amalan pertama yang bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna awwala ma yuhasibu bihi 'abdun fi yaumil qiyamah as-salatu. Sesungguhnya amalan pertama yang bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala as-salatuhu, salatnya. Kalau salatnya benar, faqad aflaha wa anja, maka dia orang yang beruntung. Wa in fasadat, kalau salatnya tidak bagus, asal-asalan, tidak benar, faqad khaba wa khusira, maka dia orang yang rugi dan celaka. Bahasa dia macam ini, kata Nabi. Kalau amalan kamu tidak bakal dihitung, benari dulu salat kamu. Karena amalan kebaikan itu akan lewat baik kalau salatnya sudah benar. Tak bakal dihitung oleh Allah. Kenapa? Salatnya sudah benar. Yang mempergantung ke ilmu amalan kita itu bakal dihitung itu oleh karena salat tadi. Kalau salatnya sudah benar, amalan-amalan yang lain lewat. Benar kalau kata Allah. Kenapa? Karena dia menjaga salatnya tadi. Nah, kita ni nak membenarkan salat ini banyak ikhtiar kita supaya salat kita benar. Dari mulai wuduk, mulai bacaan, mulai rukuknya, mulai sujudnya. Yang diajari guru-guru kita, ulama-ulama kita, jangan sebasengan. Ya. Sekali hari ada sahabat solat depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah solat, dia ni pada saat rukuk, tangan rukuknya ni idaknya ke dengkul, bahasa Palembang, ke bawah lagi. Jadi di bawah dengkul. Sudah solat, ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, kaifas salati? Cak mana solat aku? Sahih, benar tak? Jadi Nabi solat lagi. Solat lagi. Masih salah je Nabi, salat lagi. Mungkin kesal dengan Nabi. Apa dia Rasulullah salatnya? Salahnya tadi. Apa dia salahnya? Ngapa pasti salah? Kau tu kalau salat dengkul tu pegang. Beri. Oh. Artinya ketika kita rukuk, perhati ke rukuk kita. Dengkul kita pegang. Ini maaf, megang sampai mata kaki dipeganginya. Allahu Akbar. Kaki sampai ke bawah tangannya. Hah? 7 menit lagi ya? Nak masuk ya? Oh, ada mobil. Mobil aku ya? Oh, kau.
Baca tak? Ada yang baca tak? Metik. Ada yang baca tak? Iya. Tolong Kak. 7 menit lagi. Nah, 7 menit lagi kita tutup dulu. Akan kita lanjut minggu depan. Yang nak bertanya silakan bertanya. Akan kita lanjut ke minggu depan. Mudah-mudahan apa yang sampai sekarang ini insyaallah bermanfaat. Nak yang bertanya tentang masalah wuduk silakan. Ya. Pakai tembok. Ya. 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 Jadi pertanyaannya apakah boleh pada saat itu? Ya. 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 Ya, benar. Benar. Iya. Oke. Baik, Pak. Saya menukilkan pendapat Kiai Haji Ma'arif Yahya atau yang lebih dikenal Buya Yahya, ulama Cirebon, Buya Yahya. Mungkin di YouTube sudah tahu kalau kata beliau yang dikata ke namanya pada saat kita berwudu kan kita ngembek niatnya itu kan pada saat di muka. Ada orang nanya, kalau ngembek air pakai tangan, kanlah kena tangan tadi, ya kan? Kanlah kena tangan tadi. Mana hukumnya Ustaz? Kan air ini kan bekas tangan, macam itu. Maka kata Buya Yahya, yang perlu diperhatikan sebelum kita wudhu, pastikan tangan kita ini dalam keadaan bersih, tanpa najis. Nah yang kedua, pada saat kita ngambil banyu untuk kita mengambil amalan niat wudhu tadi di wajah, maka ini dihukum ke alat. Dihukum ke alat untuk mengambil banyu. Bukan dihukum ke sudah ketemu banyu. Dihukum ke alat. Bagusnya memang kalau ada ember pakai ember. Satu. Nah, lihat kalimatnya kan membasuh muka. Membasuh muka ini air itu dicampak ke dulu baru kita usap-usap. Itu membasuh muka. Artinya air akan mengalir secara sempurna kalau kita berbarengi dengan tangan kita yang sebagai kita alat untuk mengusap. Berbeda dengan kalimat wamsahu biruusikum, usaplah kepalamu. Dia tidak kata fangsilu, tapi dia pakai wamsahu. Maksudnya apa? Ketika di tangan, ketika di kepala, dia menggunakan kata wamsahu, ambek dulu banyu. Sudah banyu ini di air, maka tumpahkan banyu baru diusap. Pendapat apa Ustaz? Aku ngambil pendapat Ustaz Adi Hidayat. Menukilkan dari perkataan Ustaz Adi Hidayat, ambil dulu banyu, ditumpahkan baru diusapkan di kepala. Minar roksi kata Imam Syafi'i, minar roksi sebagian kepala. Ya sebagian kepala boleh sini, boleh sini, boleh sini. Tak mesti di sini. Sebagian kepala. Mbek banyu buangkan di sini boleh, tidak mesti di sini. Karena ini bagian dari kepala. Tapi kalau Imam Hambali yang namanya kepala seluruhnya di sini. Bukan wajah, di sininya baik. Dia ketika dia mengambil baru di sini. Nah, baru mengarahkan ke kuping. Kalau kita Imam Syafi'i sebagian kepala. Jadi boleh, Pak. Tangan ini sebagai alat. Tangan ini sebagai alat untuk mengambil air supaya kita tumpahkan di wajah kita. Tapi kalau ada ember, alangkah bagusnya pakai ember. Itu anak ambil pendapat dari ulama kita, Kiai Haji Zainal Ma'arif Yahya atau dikenal Buya Yahya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang bertanya? Jadi kalau tadi kan kita kan mengungkapkan Ya. kalau
Ya, 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 ya. Kaget masuk ke bab ini, tapi anak sedikit jelas ke Pak. Jangankan dia apa mengusap, pada saat kita campakkan banyu baik, setetes pun, setetes baik. Yang banyu ini tahir mutahhir kita gunakan untuk wudu, setetes campak. Tanpa kita ngusap pun, kaget dijelaskan di dalam kitab ini sah hukumnya. Iya, kenapa? Karena kepala dihadirkan kena air. Air untuk wudu, maka sah. Tapi kita tadi kan menggunakan kalimat wamsahu biru'usikum. Kenakan air dengan cara mengusap tadi. Itulah yang diajarkan oleh guru-guru kita sama ustaz-ustaz kita, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Habis? Habis ya? Kalau iya. 2 menit lagi ya. Kalau itu kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini insyaallah bermanfaat bagi kita dan kita tergolong orang-orang yang mencintai majlis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban barakan wasi'an. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wasyuhada'i wal awliya'i was solihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin wal mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin. Allahumma barik fi hadzal majlis. Allahumma barik fi hadzal majlis. Allahumma barik fi hadzal majlis. Allahumma jam'ana hadzal jam'al marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqum ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ada halako Ada halako pada isya. Makan-makan.